Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mendapatkan banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan Anda sebagai manusia yang hiburannya berbeda dengan yang lain. Umumnya yang namanya orang kalau sudah malam minggu itu biasanya hiburannya macam-macam. Ada yang dia lebih suka menghibur diri dengan cara makan. Ada yang lebih suka menghibur diri dengan cara nongkrong. Ada yang lebih suka menghibur diri dengan mancing. Tapi Masya Allah, Anda ketika malam minggu menghabiskan waktunya untuk ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Karena salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu akan mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia suka dengan Islam, mendekat kepada aturan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu lapang dalam menerima Islam. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Anda termasuk orang yang lebih suka dengan model senang dengan kegiatan Islami, senang dengan kegiatan yang mendekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah, layak untuk kita syukuri bahasanya ini bagian dari pertanda Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hidayah kepada kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan ke saya, Masya Allah ini beratnya luar biasa. Judulnya menjadi juragan dunia dan akhirat. Yang lebih berat lagi, saya diundang di negeri ngapak, tapi tidak bisa bahasa ngapak Pak. Jadi nanti mohon maaf, mungkin tidak seperti yang biasa disampaikan oleh Ustadz Zain, Ustadz Abdullah Zain, atau ustadz-ustadz yang lainnya yang lebih akrab dengan bahasa yang ada di sini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang nanti kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sudah sediakan sebuah tulisan kecil tentang amal-amal ringan yang di situ bernilai besar pahalanya. Karena seperti permintaan panitia bahwa tujuan tema ini diangkat adalah intinya membahas bagaimana cara kita untuk bisa semakin memaksimalkan setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan. Karena kita sangat yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usia yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Sementara lingkungan yang ada di sekitar kita barangkali sangat tidak mendukung atau mungkin sangat kecil dukungannya bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh untuk memahami sebenarnya amalan apa saja
yang ketika itu dikerjakan bisa menghasilkan pahala yang jauh lebih besar. Karena hadirin dimuliakan Allah, dalam beramal itu sendiri, para ulama ketika mereka mengerjakannya, mereka juga menggunakan strategi. Mana yang lebih berpahala dan mana yang kurang berpahala, bahkan mereka pilih mana yang tidak berpahala, mereka tinggalkan. Sebagai salah satu contoh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang hukum memberikan tahniah, ucapan selamat ketika hari raya. Sebenarnya apa hukum orang memberikan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat hari raya Idul Fitri, atau selamat hari raya Idul Adha, dan seterusnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, inni la abtadi'uhu, saya enggak memulai ngasih ucapan salam, ngasih ucapan selamat tahniah ketika hari raya. Namun apabila ada orang yang memberikan ucapan selamat kepadaku, arudhu ilaih, nanti akan aku balas kepadanya. Kenapa beliau sampai seperti ini strateginya? Padahal kan apa bedanya Pak antara mengawali mengucapkan selamat hari raya dan dia diam saja atau dia memberikan jawaban? Karena beliau memahami bahwa yang namanya ucapan selamat hari raya ini sifatnya mubah, enggak ada unsur pahalanya, juga tidak dicela. Masuk bagian dari masalah adat, masalah kebiasaan dan tradisi masyarakat. Siapa yang mau mengamalkan silahkan, enggak juga silahkan. Enggak ada nilai plus dan minusnya. Namun Imam Ahmad ingin yang lebih dari itu, yaitu dari sisi menjawab. Karena setiap tahiyyah, setiap salam penghormatan yang diberikan oleh seorang muslim, Allah perintahkan agar dijawab yang sama atau yang lebih baik. Lebih baik atau minimal sama. Sehingga Imam Ahmad lebih memilih cara yang ini dalam rangka apa? Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda ketika melakukan sesuatu kok niatnya mengamalkan perintah Allah, berpahala atau tidak? Berpahala. Sehingga beliau pilih yang ini. Artinya apa di situ? Dalam beramal sekalipun orang itu butuh strategi. Bagaimana memilih cara beramal yang benar sehingga kita tidak terjebak dalam masalah yang hanya sifatnya mubah, yang mungkin itu kita yakini berpahala, padahal aslinya tidak ada pahalanya. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini juga erat kaitannya bagaimana kita menata diri kita, menata hati kita terkait interaksi kita dengan dunia. Karena itu sebelum saya membaca risalah kecil ini tentang amal-amal ringan yang besar pahalanya, saya akan sebutkan beberapa muqaddimah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan interaksi kita dengan dunia. Muqaddimah yang pertama, kita perlu memahami bahwa hakikatnya kaya dan miskin. Kaya dan miskin adalah dua hal yang di situ tidak ada unsur pujian dan di situ juga tidak ada unsur celaan. Maka orang tidak bisa membandingkan miskin lebih baik daripada kaya atau kaya lebih baik daripada miskin. Karena hakikatnya dua ini, baik kaya maupun miskin, di sana tidak ada unsur pahala secara zatnya, juga tidak ada unsur dosa. Kalau orang kemudian Allah pilih jadi kaya, apakah berarti dia lebih kaya pahala? Belum tentu. Apakah juga sebaliknya dia lebih banyak melakukan dosa? Juga belum tentu. Demikian pula ketika ada orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi miskin, apakah berarti dia lebih kaya pahala? Belum tentu juga. Apakah dia lebih kaya dalam masalah ataukah dia berpeluang banyak untuk melakukan dosa? Juga belum tentu. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, pertama yang kita perlu pahami, interaksi kita dengan harta, hubungan kita menjadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya atau orang miskin, dua-duanya tidak ada unsur pahala dan tidak ada unsur dosa. Karena kaya dan miskin itu sebagaimana kondisi manusia yang lainnya. Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin wanita. Ada orang yang berpangkat dan ada orang yang tidak berpangkat. Semuanya bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan
untuk terjadi di alam ini. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kaya dan miskin ini dua-duanya sebagai sumber fitnah, sebagai sumber ujian bagi manusia. Baik takdir baik maupun takdir buruk, Allah jadikan dua-duanya berpotensi untuk menjadi sumber ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Aku uji kalian baik dengan bisyar, keburukan, wal khair atau dengan kebaikan, fitnatan, dua-duanya adalah fitnah. Maka Anda mau jadi kaya, kekayaan Anda adalah sumber ujian bagi Anda. Anda dipilih oleh Allah jadi orang yang kurang mampu, kondisi Anda yang kurang mampu juga menjadi bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga baik kaya maupun miskin, hakikatnya secara zatnya di situ tidak ada unsur pahala atau dosa. Karena dua-duanya Allah jadikan sebagai sumber ujian bagi manusia. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan, mungkin hadis yang banyak tersebar di sekitar kita, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja orang yang fakir atau kefakiran itu mengantarkan manusia untuk menjadi orang kafir, untuk menjadi kufur. Hadis ini secara sanad hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Dan secara makna salah. Secara makna jelas tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan dalam Islam. Ada sebuah hadis yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menyebabkan orang jadi kufur. Dan hadis ini secara sanad adalah maudhu, hadis yang palsu. Kemudian secara makna, hadis ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam. Tadi kita telah sampaikan, namanya kaya dan miskin itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukannya. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takdir manusia itu sudah ditetapkan ketika dia di kandungan ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bikat birizkihi, dicatat jatah rizkinya. Sehingga tidak mungkin kalau ada orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kurang mampu, tapi di saat yang sama dia harus dihukum oleh Allah untuk menjadi orang yang mendekati kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendolimi hambanya dengan mengkondisikannya jadi orang fakir, yang itu mengantarkan dirinya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bisa jadi dirinya sebenarnya ingin kaya. Sudah berusaha bekerja semaksimal yang dia lakukan, tapi ternyata dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk jadi kaya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya di sana tidak ada kondisi baik kaya maupun miskin yang itu berpengaruh kepada amal manusia. Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana orang itu menyikapinya. Ini muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, di antara prinsip yang perlu kita pahami bahwa fitnah harta, fitnah dunia sebenarnya itu tidak hanya menjakiti orang-orang yang kaya. Bahkan bisa jadi ada orang yang kurang mampu, orang yang miskin, yang dia lebih tamak terhadap dunia dibandingkan orang yang kaya. Kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh Islam, banyak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia terkaya di kalangan para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kekuasaan beliau, kerajaan beliau meliputi makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh generasi setelahku.
Karena itu tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tidak ada orang yang kekuasaannya lebih luas dibandingkan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau memiliki kerajaan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia generasi setelahnya. Apakah berarti Sulaiman tercela dengan posisi seperti ini? Jawabannya tidak. Sulaiman bahkan menjadi orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Bahkan beliau lebih zuhud dibandingkan orang-orang miskin yang derajatnya bukan Nabi. Karena tentu saja ketakwaan para Nabi lebih tinggi dibandingkan ketakwaan yang bukan Nabi. Karena itulah hadirin dimakan Allah, namanya fitnah harta. Jangan sampai kita membayangkan nek aku randuwe berarti tidak tergoda dengan harta. Bukan demikian. Bisa jadi ada orang yang tidak mampu, orang yang miskin, tapi ketamakan terhadap dunia jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa di dunia ini ada 4 jenis manusia. Beliau SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini isinya hanya 4 orang. Hanya dimiliki oleh 4 jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu. Ada jenis yang pertama, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan ilmu. Dia punya 2 modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Hartanya memberikan jaminan banyak fasilitas baginya hidup di dunia, dan ilmunya membimbing dia agar dia bisa selamat di akhirat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Dengan harta itu dia gunakan sebagai fasilitas untuk semakin bertakwa kepada Allah, dan dia gunakan untuk menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia menunaikan hak yang menjadi kewajibannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahada bi afdala manazil." Jenis yang pertama ini adalah manusia yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan." Yang kedua, ada orang yang Allah berikan ilmu tapi dia bukan orang kaya. Dia tidak diberi oleh Allah kelebihan harta. Fa huwa shatiqun niyyah, namun dia memiliki tekad yang kuat, niatnya jujur, sehingga dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberiku kelebihan harta, niscaya saya akan bisa beramal seperti fulan. Orang yang kaya dan dia berilmu sehingga dia gunakan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya jujur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa." Disebabkan karena niatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa, pahala 2 orang ini sama. Meskipun dia tidak beramal, dia tidak mengeluarkan harta karena dia tidak memilikinya, namun karena niatnya yang jujur sehingga punya angan-angan andai punya harta, saya akan menjadi seperti fulan dan fulan yang berusaha beramal dengan hartanya untuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Pahala yang sama. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kita itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak berangan-angan, terutama angan-angan kebaikan. Fa innat tamanni minad du'a. Karena yang namanya angan-angan itu bagian dari doa. Maka tidak ada salahnya kalau Anda punya angan-angan, andaikan saya seperti Pak A, Pak B yang dia punya kelonggaran rizki, kemudian saya bisa beramal banyak seperti yang dia lakukan. Minimal dalam kasus ini kita memiliki pahala niat. Kita memiliki pahala niat sekalipun kita tidak beramal. Perbanyak angan-angan. Termasuk hasad tidak?
Kenapa tidak, Pak? Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasad itu kalau kita membayangkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Kalau cuman berangan-angan ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, bukan hasad. Tapi kalau sampai ada keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, disitulah hasad. Karena hasad itu tidak ridho kalau dia melihat ada orang lain yang lebih nikmat daripada dirinya. Kalau sebatas Anda punya keangan-angan, punya keinginan, andaikan saya punya harta seperti si A, si B, saya akan gunakan untuk kebaikan, maka ini bukan termasuk hasad yang terlarang. Diistilahkan oleh para ulama dengan ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Hasad yang diperbolehkan. Baik, ini jenis yang kedua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan jenis yang ketiga. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Manusia yang ketiga, ada hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi dia tidak punya agama. Dia tidak punya ketakwaan. Sehingga apa yang terjadi? Dia habiskan hartanya tanpa bimbingan agama. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak gunakan untuk semakin bertawak kepada Allah. Tidak dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan dalam masalah hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang ini, kata beliau, fahadha bi akhbathil manazil. Ini jenis manusia yang derajatnya paling rendah. Kenapa? Dia habiskan hartanya untuk maksiat. Maka dengan modal harta, orang ini menjadi apa? Orang ini menjadi pelaku maksiat. Diberi fasilitas oleh Allah dan dia melakukan maksiat. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Jenis yang keempat, manusia yang enggak punya harta dan juga enggak punya ilmu. Wis kere, tidak beragama. Sudah melarat dunia, akhirnya enggak digubris. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun berangan-angan. Dan itulah karakter manusia. Orang itu kalau tidak punya biasanya apa? Berangan-angan. Sing loro berangan-angan jadi sehat. Yang tidak punya pangkat berangan-angan andaikan punya pangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini sebagai sumber fitnah bagi lingkungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu menjadi sumber fitnah. Lanang jadi sumber fitnah wong wedok jadi sumber fitnah wong lanang. Orang kaya jadi sumber fitnah orang miskin, juga sebaliknya orang miskin jadi sumber fitnah orang kaya. Yang sehat jadi sumber fitnah yang sakit jadi sumber fitnah yang sehat. Dan begitu seterusnya. Kemudian kata Allah atasbirun. Solusi terbesarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu bisa berusaha untuk bersabar. Karena lingkungan kita semuanya sumber fitnah. Berpotensi untuk menjadikan kita semakin jauh dari ketakwaan. Karena itulah hadirin berangkat Allah, orang-orang yang tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata mereka itu punya karakter berangan-angan. Sampai mereka yang dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki agama, dan juga tidak memiliki harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan saya punya harta, saya bisa lebih sangar daripada yang dilakukan oleh si fulan. Nah, kalau dia bisa judi semalam suntuk, saya bisa judi 2 malam suntuk. Nah, ini angan-angan yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu tapi dia jauh dari agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa. Orang ini dengan niatnya dosanya sama. Kenapa dosanya sama? Yang bedanya apa, Pak? Bedanya apa?
Bedanya dia tidak punya fasilitas, Pak. Kok andai kan orang itu langsung dikasih kekayaan, spontan dia akan melakukan maksiat. Dia tidak melakukan maksiat karena tidak punya fasilitasnya. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini dianggap sama dosanya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang namanya fitnah harta, ketamakan terhadap dunia, tidak hanya dimiliki oleh orang yang mampu, tapi termasuk mereka yang tidak mampu juga bisa jadi mendapatkan penyakit semacam ini. Bahkan kadang ada orang yang tidak mampu tapi tamaknya kepada harta lebih besar dibandingkan mereka yang berharta. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang tidak mampu dia tidak boleh terus bangga. Wah, karena saya enggak punya harta berarti saya tidak terkena fitnah dunia. Belum tentu. Lihat dulu batinnya. Karena fitnah dunia itu tempatnya di mana? Lebih pada penyakit batin dibandingkan penyakit perbuatan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang tidak mampu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi sama dengan orang mampu ahli maksiat gara-gara punya niat yang sama, punya ketamakan yang sama terhadap dunia. Dia gunakan fasilitas dunianya untuk maksiat. Ini muqaddimah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga, bahwa secara umum fitnah dunia ini lebih berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap umat di sana ada sumber fitnahnya, ada sumber ujiannya. Ada umat yang mereka dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Fitnah punya badan yang gagah, punya badan yang kuat. Seperti yang terjadi pada siapa, Pak? Seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Hud. Kaum Ad itu mereka sombong dengan kegagahannya sampai mereka mengatakan tidak ada manusia yang lebih kuat daripada kami dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fitnahnya itu karena masalah kepintaran dalam masalah membuat bangunan. Seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Saleh. Kaum Samud mereka bangga dengan apa? Bangunan yang mereka miliki dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sumber fitnah terbesarnya atau sumber fitnah pertamanya adalah karena wanita. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna awwala fitnati Bani Israilah kanat fin nisa." Dan pertama kali fitnah yang menimpa Bani Israel, sumber kekalahan pertama Bani Israel terjadi karena wanita. Dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW meletakkan sumber bencana bagi kita pada masalah harta. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, dari sekian banyak yang bisa menjadi sumber-sumber ujian, harta ini yang paling berbahaya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Setiap umat itu punya fitnah dan fitnah umatku diletakkan dalam harta. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut gara-gara fitnah harta itu banyak agama seseorang yang jadi rusak. Banyak orang yang kemudian rusak agamanya, semakin jauh dari kebenaran disebabkan apa? Tamaknya kepada harta dan jabatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan membandingkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala yang lapar, yang dia ingin melahap kambing, dengan ketamakan yang ditimbulkan oleh manusia yang tamak terhadap dunia, yang dia bisa merusak agamanya. Kata Nabi SAW, "Madhibani ja'ian." Dua serigala yang lapar, ursila fi ghanamin, ketika dia dilepas di tengah kerumunan kambing, bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf, tidak lebih berbahaya, tidak lebih merusak dibandingkan ketamakan manusia untuk mendapatkan harta dan
jabatan, lidinihi, sampai merusak agamanya. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika serigala itu dilepas di tengah kerumunan kambing dan dia lagi sangat lapar. Mungkin yang sini ada yang putus kakinya, yang situ ada yang kupingnya putus, yang situ perutnya sobek, yang situ. Dia akan merusak dengan segala yang bisa dia lakukan. Akan banyak kambing yang cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketamakan manusia terhadap dunia, terhadap harta dan jabatan, itu bisa lebih merusak bagi agamanya dibandingkan model serigala seperti ini. Mungkin ada hukum yang sedikit demi sedikit dia tinggalkan. Kalau gini nggak apa-apa, dalam rangka dapat. Kalau gini nggak apa-apa, biar dapat. Kalau gini nggak apa-apa, biar bisa terus kerja. Dan begitu seterusnya. Banyak orang yang dia itu ngrogoti hukum, gara-garanya apa? Ingin mendapatkan kesejahteraan dunia. Hukum ditawar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap untuk mendapatkan kesejahteraan dunia. Ini bagaimana contoh gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah harta yang menyerang umatnya sampai dia menjadi sebab kerusakan agama seseorang. Orang itu jadi tidak mau terdidik, Pak. Sulit untuk diajak terdidik, sulit untuk diajak mendekat kepada aturan. Gara-garanya apa? Ingin mempertahankan kesejahteraan dunia. Bapak Ibu bisa lihat, apalagi di zaman kita, Masya Allah. Sampai ada orang yang punya prinsip bagaimana? Golek sing haram wae angel, apa mana golek sing halal. Jadi alasan tuh Pak ya. Makanya enggak masalah Anda kerja di sini, Anda kerja di sini. Yang penting pokoknya nyambut gawe orang maling. Kalau kayak gini prinsipnya bahaya. Ini bagaimana salah satu contoh pengaruh besar tamak dunia sampai menyebabkan kerusakan bagi agama seseorang. Bahkan sampai ada Dewan Syuro yang mengubah fatwa. Gara-gara apa? Gara-gara dibayar. Ini fatwanya kalau tidak diubah nanti donasi nggak ngalir. Diganti fatwanya Pak. Ini contoh bagaimana pengaruh besar fitnah dunia terhadap kerusakan agama. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih takut ketika harta dibentangkan untuk umat manusia. Maka potensi mereka untuk rebutan, untuk saling mendolimi lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqra akhsha ilaikum, walakin akhsha alaikum am tubsata lakumud dunya." Kefakiran itu bukan yang lebih aku takutkan. Namun yang lebih aku takutkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatafshalu kama fashalu. Sehingga kalian itu berebut, saling berebut sebagaimana dulu Bani Israel saling berebut untuk mendapatkan dunia. Fatahlaku kama halaku. Kemudian kalian jadi rusak agamanya, tatanan masyarakatnya, kama halaku sebagaimana dulu Bani Israel binasa. Disebabkan karena apa? Ketamakan kepada dunia. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di posisi harta tingkat waspada manusia harus semakin ditegakkan. Tingkat waspadanya harus semakin ditingkatkan karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sumber pertama, sumber terbesar, sumber fitnah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang berikutnya. Muqaddimah yang keempat. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, sebenarnya dalam konsep Islam, apa yang sudah ada di sekitar kita itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai modal bagi hidup manusia sehingga dia menjadi pemilik dunia seisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 nikmat. Kalau orang memiliki 3 nikmat ini, hakikatnya dia pemilik dunia seisinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang dia di pagi hari dalam kondisi sehat. Di sini ada yang sakit? Kalau sakit enggak datang Pak ya. Alhamdulillah semua kita dapat nikmat ini.
dia sehat badannya. Dan orang itu kalau sehat badannya semuanya serba nikmat. Tidur bisa nyenyak, makan bisa kenyang, jalan bisa nyaman, apalagi Pak, naik kendaraan bisa nyaman. Itu kalau sehat. Anda bisa merasakan mendoan rasane gurih karena sehat. Soto gurih, engko nek wedang ronde legi dan seterusnya karena sehat. Kalau sakit semua serba pahit. Soto pahit, sate ya pahit, siti tambah pahit. Ini nikmat sehat. Kita bisa merasakan segalanya sesuai dengan rasanya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbi. Dia aman di tempat tinggalnya. Jenengan kalau punya nikmat aman, pengaruhnya apa Pak? Kita itu kalau punya nikmat aman, kita bisa melakukan banyak kegiatan tanpa rasa takut. Ada enggak orang yang ketika keluar dari rumahnya sampai masjid ini terus muncul was-was deg-degan? Jangan. Engkau ndak ditembak orang atau nanti ndak. Ada enggak perasaan kayak gitu Pak? Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa ini. Keluar dari rumah sampai masjid tidak ada yang ditakutkan. Jangan-jangan nanti dihadang orang, enggak ada perasaan kayak gitu sama sekali Pak ya. Jangan-jangan nanti ada tembak yang nyasar, enggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai kan Masjid Darussalam ini ada di Palestina Pak. Mungkin saya enggak jadi ke sini Pak. Kita enggak jadi kajian ya. Kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Makanya nikmat aman itu salah satu di antara nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan agar orang musyrikin Quraisy mau masuk Islam. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, musyrikin Quraisy, mereka itu mau melakukan perjalanan kemanapun selalu aman Pak. Mau ke Yaman untuk dagang aman, mau ke Syam untuk dagang juga aman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was-saif. Karena kebiasaan orang Quraisy yang mereka melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas. Kalau musim panas mereka melakukan perdagangan ke daerah Yaman. Kalau musim dingin mereka dagang ke daerah Syam. Yang itu diberi oleh Allah jaminan keamanan. Salah satu sebabnya apa? Karena mereka penghuni Mekah yang di situ ada Ka'bah. Ini nek wani ganggu wong musyrikin Quraisy, berani ganggu orang Quraisy, maka nanti selamanya dia tidak akan bisa haji. Sementara seluruh jazirah Arab mereka mengaku penganut ajaran Ibrahim yang masih butuh untuk melakukan haji ke Baitullah. Sehingga salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, Allah jadikan mereka itu aman dalam melakukan perjalanan karena mereka bertetangga dengan Ka'bah. Yang itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Karena itu sembah pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah Islam. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan makanan bagi kalian sehingga tidak mengalami kelaparan. Padahal yang namanya tanduran di Mekah itu tidak bisa tukul. Sulit untuk kemudian berkembang apalagi berbuah. Terus dari mana mereka dapat makanan? Semuanya serba impor. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka jaminan keamanan dari rasa takut. Sehingga nikmat aman ini salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk Islam. Menunjukkan betapa besarnya nikmat aman. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara prinsip yang beliau sampaikan adalah berusaha mempertahankan nikmat aman ini. Maka kita dilarang untuk memberontak pemerintah, dilarang untuk bikin onar di tengah masyarakat, dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Itu tujuan besarnya adalah menciptakan keamanan. Karena ini nikmat besar. Maka jangan diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti pemberontakan, kemudian demonstrasi dan seterusnya. Ini dalam rangka mempertahankan nikmat iman. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi.
dia punya bahan makanan di hari itu. Alhamdulillah, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya jatah bahan makanan sampai 3 bulan ke depan. Bahkan lebih ya. Saya nggak yakin ada di hari ini yang bingung nanti mau makan apa. Kalau bingung nanti mau milih makanan apa itu ada ya. Tapi kalau bingung nanti mau makan apa nggak ada. Kecuali santri. Ini menunjukkan bahasanya kita diberi jaminan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau punya 3 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah dunia dibentangkan untuk kita. Tinggal apakah mau kita gunakan untuk kebaikan atau sebaliknya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sesi yang pertama. Semoga bisa kita lanjutkan